Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Sri Utari, semester 6C Prodi PAI Sekolah Tinggi Agama Islam Sukabumi. Insyaallah pada hari ini saya akan mewawancarai salah satu ustadz mengenai tafsir Quran surat An-Nahl ayat 125. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah tafsir 2 dengan dosen pengampu Bapak Cecep Hilman, SPDI MPD. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan penjelasan mengenai Quran surat An-Nahl ayat 125 yang akan dijelaskan oleh Kiai Haji Rahmat Soji LCMA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala an-nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Saudara-saudara seiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan video yang singkat ini saya ingin mengajak saudara-saudara seiman untuk merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ayat ini ayat yang sangat penting bagi para guru, para pendidik, para ustadz, para kiai, para pendakwah, para penceramah, para penyebar kebaikan, para orang-orang yang aktif dalam melakukan perubahan di masyarakat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ud'u ila sabili rabbika. Ud'u itu fil amar dari kata da'a yad'u, artinya ajaklah ya, olehmu Muhammad. Dan yang diperintah dalam ayat ini secara asalnya, dasarnya adalah Nabi Muhammad SAW. Namun dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan, innallaha amaral mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang mukmin dengan semua perintah yang diperintahkan kepada para rasul. Jadi pada prinsipnya, pada kaidah umumnya, semua yang diperintahkan kepada rasul itu diperintahkan kepada kita, kecuali ayat-ayat, masalah-masalah yang ada dalilnya bahwa itu adalah khususiat Rasulullah SAW. Maka ketika membaca ayat ini jangan dipahami ini kan perintah buat Nabi Muhammad. Tidak, ini perintah buat Nabi Muhammad dan berlaku juga untuk semua umatnya. Seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, wahai semua orang mukmin, wahai semua orang muslim, wahai semua umat pengikut Rasulullah SAW, lakukanlah dakwah olehmu, ajaklah, serulah manusia. Itu dasarnya ya. Dan kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fil amri al-wujub ya. Asalnya semua perintah itu menunjukkan wajib, illa ma dalla alaihi dalilun akhar wa sarafa hadzal amr ila ghairil wujub, kecuali ada dalil lain yang menunjukkan bahwa perintah ini tidak wajib ya. Jadi artinya banyak sekali perintah dalam Al-Quran dan Hadis yang berarti wajib, tapi ini juga jangan disalahartikan. Ada kaidah yang penting, tidak semua perintah menunjukkan wajib. Ada perintah menunjukkan, dan ini masalah yang sangat penting. Banyak sekali kesalahpahaman yang muncul dari semua perintah dipahami wajib, dan ini salah fatal ya. Makanya perintah memanjangkan jenggot misalnya, itu kalau dipahami wajib maka
memendekkannya menjadi haram, mencukurnya menjadi haram, itu salah satu contoh yang salah. Ya, jadi ada amar menunjukkan wajib, ada amar yang menunjukkan mandub, jadi sunnah, ada amar yang menunjukkan mubah. Ya, sering yang paling mudah ada perintah tapi menunjukkan boleh. Ya. Wa idza halaltum fastadu dalam surah Al-Maidah. Kalau kalian setelah tahallul maka kalian berburulah. Ini suruh berburu itu amar tapi tidak menunjukkan wajib. Tapi di sini ud'u ini menunjukkan wajib. Ya, tapi perlu dicatat tidak semua amar menunjukkan wajib. Jadi artinya dakwah adalah wajib. Tapi ingat, dakwah itu untuk apa? Ila sabili rabbika. Dakwah itu mengajak kepada jalan Allah. Jadi ini konsep dakwah ini jelas di sini. Yang memerintahkannya Allah, ya, objek yang diajaknya manusia, dan jalan yang diserukan untuk diajak manusia bukan untuk mengikuti kita, bukan untuk menghormati kita, bukan untuk mengagung-agungkan kita, tapi ila sabili rabbik. Diringkaskan dalam pesan seorang sahabat, yaitu adalah li ikhrajil ibadi min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Misi dakwah Islam adalah mengeluarkan manusia dari menghamba kepada selain Tuhan kepada manusia untuk menjadi hamba Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berpikir dakwah itu untuk mengajak kepada misi pribadi, tujuan pribadi, tidak, tapi ila sabili rabbika. Setelah itu dijelaskan pendekatannya, metodenya. Yang pertama bil hikmah. Kita seringkali mengartikan hikmah itu artinya bijaksana. Ya, para ulama ahli tafsir Tabari mengatakan hikmah itu adalah wahyu. Ya, tafsir Imam Ar-Razi mengatakan hikmah itu dalil yang pasti, dalil yang qat'i, dalil yang yang bukan zanni, dalil karena dalil ada dua, ada dalil qat'i, ada dalil zanni. Kalau qat'i itu yang tidak mengandung kemungkinan yang lain, kebenarannya hanya itu. Ya. Secara umum saya ingin simpulkan bahwa bil hikmati ini dengan dalil-dalil yang kuat, argumentatif, baik dalil dari wahyu maupun dalil dari logika. Jadi dan dalam akidah itu berlaku dua-duanya. Dalam akidah uluhiyat yang banyak digunakan adalah dalil logika. Keberadaan Allah apa dalilnya? Ada ciptaan alam. Dalam akidah-akidah kiamat, hari akhir, itu yang digunakan adalah dalil wahyu. Jadi intinya mengajak dakwah kepada orang itu yang pertama harus pakai argumen, harus pakai dalil, harus pakai landasan, bukan pakai emosi. Harus ada argumennya. Argumennya ada dua, ada argumen wahyu, ada argumen akal, dan dua-duanya tidak bertentangan. Wahyu pasti didukung oleh akal, akal pasti tidak akan disalahkan oleh logika, oleh wahyu. Semua yang dibenarkan oleh wahyu pasti benar, ya, menurut logika, dan semua logika yang benar pasti benar menurut wahyu. Intinya apa yang kita dakwahkan itu harus ada landasannya, ya. Jangan mendakwahkan sesuatu yang khurafat, tidak ada dalilnya, tidak ada argumentasinya, baik secara logika maupun secara wahyu. Jadi para pendakwah tentu harus belajar ilmu pengetahuan. Ya, hikmah juga bisa berarti sains. Ya, maka ada orang mendakwahkan Islam dengan sains. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang mempelajari astronomi, mempelajari geologi, mempelajari ilmu bumi, mempelajari ilmu kedokteran, akhirnya semakin yakin bahwa ada zat pencipta Allah. Nah, maka bil hikmah ini bisa dengan intinya dengan ilmu. Maka semakin banyak ilmu semakin mungkin bisa berdakwah. Semakin tidak punya ilmu, tidak punya argumentasi, tidak literasi, tidak jarang baca, maka tidak akan menjadi pendakwah yang bagus. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Mau'izatul hasanah itu rata-rata diartikan targhib wa tarhib. Ya, itu isinya itu menyemangati dan mengingatkan. Menyemangati untuk kebaikan dengan fadhail amal. Siapa yang sholat duha maka begini, siapa yang tidak sholat diancam siksa, begitu. Itu namanya targhib wa tarhib. Atau bahasa lain disebut dengan dalam ilmu logika disebut kalam khitab, bahasa retoris. Maka itulah sebabnya hadis-hadis yang walaupun tidak sahih hadisnya dalam fadhail amal boleh, agar orang terpengaruh untuk melakukan kebaikan atau takut untuk melakukan keburukan. Ya, asal jangan sampai hadis maudhu, ya apalagi yang sahih. Intinya dakwah itu harus menyentuh rasa, bukan hanya menyentuh. Kalau tadi menyentuh logika, menyentuh pikiran, kalau sekarang harus menyentuh rasa.
bayangkan kalau Anda nanti tidak sholat di akhirat akan disiksa begini. Nerakanya panas, panasnya begini, nanti dimasukkan ke nerakanya, diikat ya salasil ya dengan rantai-rantai, kemudian disungkurkan dengan dilemparkan. Itu kan akan menyentuh rasa orang ya, dan banyak sekali Quran itu menyentuh rasa, karena Quran itu wahyu dari Allah, akalnya disentuh, rasanya disentuh. Maka wal mau'izatil hasanah, maka mau'izatul hasanah ini bisa dengan cerita ya. Cerita ini bisa cerita dari misalnya cerita di dalam di neraka nanti, cerita di surga, cerita orang tua masa lalu kaum Nabi Lut dihancurkan oleh Allah karena sodomi dan sebagainya. Itu intinya menyentuh rasa. Itu mau'izah hasanah. Ya, yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, debatlah. Ya, ini ilmu debat, diskusilah. Ya, dengan mereka yang berbeda keyakinan dengan kita, dengan mereka yang tidak dalam kebenaran, billati hiya ahsan, dengan debat yang bagus. Jadi tidak boleh menyudutkan, menyerang pribadinya, menghina. Ya, kalaupun kita tidak setuju dengan akidahnya, tidak boleh menghina. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, tidak boleh menghina sesembahan agama lain. Boleh didiskusikan dengan benar apa yang dipelajari dalam ilmu munadharah. Jadi ada munadharah, artinya berdiskusi mencari kebenaran dengan argumen, dengan adab, ada aturan-aturannya dalam adabul bahthi wal munadharah. Tapi tidak boleh mukabarah. Mukabarah itu sombong. Ya, sehingga ketika ngomong itu langsung menyudutkan orang, menghina orang dan seterusnya, atau mujadalah, ingin menunjukkan kepintaran, itu juga tidak boleh. Jadi intinya pendekatan dakwah dalam surat ini adalah satu dengan argumen yang kuat, ilmu yang mendalam, sehingga betul-betul kita menjelaskan orang akan mengangguk-anggukkan kepala ketika menjelaskan ilmu pengetahuan, baik ilmu apapun yang dikaitkan dengan agama. Yang kedua, harus menyentuh sisi ruhiyahnya, sisi spiritualnya, sisi rasanya, karena manusia punya rasa, sisi hatinya, yaitu targhib wa tarhib, ada diingatkan, ditakutkan. Dan yang ketiga adalah dengan cara dialog, ya, dialogis, dengarkan dulu pendapat orang apa, sanggah dengan sanggahan yang tepat. Kalau kita punya pendapat, siap disanggah orang lain dan siap kita menjawab sanggahan itu. Kamu nggak usah berlebihan, harus menghina, harus memaksa, harus menyakiti dan sebagainya, harus menyerang ke sana sini. Karena orang yang mau iman itu pasti iman, dan orang yang tidak mau beriman diapain dipaksa juga tidak akan beriman. Dulu Nabi sampai memecahkan bulan, kayu-kayu berbicara kepada Nabi, malah dituding pesihir dan seterusnya ya, sampai akhirnya mereka mengatakan kalau Muhammad benar, hancurkan kami. Itu kan karena memang sudah keras hatinya. Jadi ini menunjukkan bahwa yang akan memilih baik dan buruknya itu tergantung yang kita dakwahi, bukan tergantung kehebatan kita menyampaikan. Ya, tugas kita menyampaikan sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah itu harus menyampaikan ajaran Allah, misi Allah dengan aturan yang sudah diatur oleh Allah, tidak melampaui batas, dengan tujuan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Itu yang saya tangkap dari yang terlintas dari tafsir surah An-Nahl ayat 125. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tafsir mengenai Quran surat An-Nahl ayat 125 telah selesai kita perdengarkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita amalkan bersama-sama. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.